Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen channel Pabrik Gaul Nusantara dan channel Pabrik Gaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelunjungan, diberi keberkahan dan bimbingan dalam langkah hidupnya. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian semoga kita semua diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutang kita, dan kita dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Lalu juga kami doakan kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik nyata, dapat dibelanjakan di dunia ini dan berkah sampai akhirat, dan kita semua diberi kemampuan untuk mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami masih membuat konten soal Nusantara. Salah satu khasanah kekayaan daripada kisah Jawa Nusantara, yaitu adanya yang sering dikenal dengan Serat Prabu Serat atau Jongko Prabu Joyoboyo, di mana di situ dikisahkan versi mereka yang mengamati apa yang ditulis oleh Prabu Joyoboyo itu sekarang banyak terjadi menjadi kenyataan, sehingga banyak orang mengatakan itu sebagai ramalan Prabu Joyoboyo. Kalau nggak salah, kurang lebih antara 5 tahun yang lalu saya pernah main ke Taman Kediri sana, di mana situ ada petilasan daripada Prabu Joyoboyo, termasuk mahkota Mayangkara ada di sana. Sempat saya buat konten, silakan, mungkin ada, masih tersimpan 5 tahun yang lalu itu ada. Kali ini saya tertarik berkenaan dengan apa yang Sang Prabu Joyoboyo ditulis itu sekarang banyak terjadi menjadi kenyataan. Lalu saya penasaran pemirsa, bagaimana prosesnya Sang Prabu Joyoboyo itu kok tahu tentang suatu kejadian yang akan terjadi, bahkan itu jaraknya sangat jauh. Apakah ini beliau lewat suatu lelaku atau bagaimana prosesnya, sehingga apa yang tulis beliau itu sering dikatakan oleh orang awam sebagai ramalan Prabu Joyoboyo. Kali ini saya mohon izin, mudah ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita bagaimana prosesnya sehingga Sang Prabu Joyoboyo itu tahu tentang hal yang akan terjadi di Nusantara ini. Mohon doanya, mohon ada kelancaran dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kali ini saya masih temani mediator saya, Pak Sulyono. Assalamualaikum Pak Sulyono. Waalaikumsalam. Sehat Sulyono, sehat? Sehat alhamdulillah. Jadi panasan sampai hitam gara-gara ini. Tidak apa-apa. Lancar Pak ya? Iya lancar. Ya namanya usaha. Ya. Kita masih makom asbab ya, ada Ya. usaha kan gitu. Wallahu alam, disyukuri aja. Itu juga jalan yang Allah beri, bukan kemampuan kita. Ya penting rezekinya lancar gitu. Ya, alhamdulillah. Awak sehat, duwe beras kan gitu. Masih sedikit Pak. Pak Sulyono, secara sedikit Anda pernah tahu mendengar tentang ramalan Joyoboyo, pernah mendengar ya? Ya pernah Pak, sedikit pernah. Sedikit ya, tapi nggak mengikuti full, nggak ngikuti ya. Hanya kita sekilas cerita saja. Pernah mendengar gitu. Dan kenyataannya katanya itu apa yang beliau tulis itu sekarang terjadi gitu ya. Ya sudah. Termasuk adanya Nusantara ini kan gitu. Ini saya berbicara sampean di pagari full. Kemudian ada yang tahu bagaimana prosesnya kok Sang Prabu Joyoboyo itu kok
bisa mengetahui tentang hal yang akan terjadi di depan, ya. Sehingga dibilang cerat jongko Prabu Jayabaya. Baca peragannya dipagari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu proses bagaimana Sang Prabu Jayabaya itu tahu tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan, sehingga saya dibilang sebagai Malang Jayabaya itu. Ya Allah, bagaimana prosesnya? Kalau memang diizinkan, saya mohon katakan gaib yang tahu dan mau bercerita. Kalau tidak diizinkan, ya Allah, tidak usah ada yang datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya minta gaib yang tahu tentang bagaimana proses Sang Prabu Jayabaya itu bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Saya mohon ada datang ke sini, masuk ke tempat Suliono, dan ilmu yang Anda punya otomatis yang mau dompleng, mau nipu, ditendang. Jadi ya Mas, besok ini betul Anda yang tahu untuk bercerita. Saya mau hadir ke sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadir ke sini. Hadir. Oh Allah, silakan masuk. Energi, ukuran disesuaikan dengan tubuh yang dimasuki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri. Kalau kamu bohong, terbakar. Kamu tahu yang ditangani siapa? Tangan saya. Beliau Sang Mahadiraja. Kamu kalau bohong, terbakar kamu. Waalaikumsalam. Saya kurang sopan. Dibersihkan dulu sebelum kita banyak bicara. Semua energi negatif Allahu Akbar. ini terkumpul jadi satu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tolong dari awal sampai akhir kuasai betul tubuh ini ya. Ya, sudah sangat terkuasai. Kuasai betul-betul, sampai ada yang nyusup nanti. Tidak. Jangan sampai nanti yang diceritakan sesuatu hal yang menipu. Ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sebelum saya banyak bicara tentang saat ini, saya suguhi Anda mau? Saya mau. Bismillah ya Allah, saya mohon ya Allah. Suguhan makanan minuman yang apapun yang dia suka ya Allah, hadir panyakun fayakun. Wallah, silakan. Terima kasih. Aku suka merokok juga. Saya minuman saja. Minuman saja? Ya, minum dulu. Minum dulu. Nusantara kan, kopi, rokok Ya, bebas. ini rempah ini. Alhamdulillah rempah. Ya, jahe wangi ya. Jahe wangi? Ya. Seger. Waalaikumsalam. Saya kurang sopan. Selamat datang ke tempat saya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, yang masuk ke teman saya itu golongan apa? Saya golongan roh manusia. Allahu Akbar. Ya, saya seperti itu dulu ya. Ya. Alhamdulillah. Mau ngerokok, Mbah? Tidak apa-apa, Mbah. Ya, mau. Kalau dulu ketika Anda kholwat kan nggak boleh. Sekarang kan lagi jago kan boleh sama rokok, Mbah? Boleh. Kalau dulu ketika kholwat ya nggak boleh, Mbah? Nggak boleh. Nah, makanya itu. Setelah kholwat, jenggotnya banyak sekali sampean, ya? Ya, emang itu jenggot saya. Tahu saja kamu. Enggak, ngarang-ngarang aja aku. Saya memang punya jenggot. Jenggot sampai sini itu. Lebat ini. Lebat sampai nutupi. Di merokok sampai kalau merokok dibiak dulu jenggotnya Ini gitu. kumisnya aman. Jangan terbakar loh nanti, Mbah. Tidak. Waalaikumsalam, Mbah, saya kurang sopan. Sebelum masuk ke tubuh teman saya ini, tadi Anda di mana dan bagaimana prosesnya bisa masuk ke tubuh teman saya? Silakan, Mbah. Sebetulnya saya masih bertugas di wilayah Nusantara ini. Ya, kesana kesini masih diberi kebebasan untuk pergi ke seluruh pelosok Nusantara ini. Ya, sebetulnya saya kan belum meninggal. Allahu Akbar. Terus? Ya, masih diberi kesempatan dan bertugas walaupun tidak secara jasad. Saya bisa membantu para pemimpin negara ini untuk memberikan solusi atau arahan walaupun tidak secara langsung, bisa lewat mimpi, bisa lewat bisikan, ataupun ketika sedang rapat besar saya ikut di dalamnya untuk memberi gagasan-gagasan tentang kemajuan Nusantara ini. Masya Allah. Walaupun mereka mendengar ya baik, kalau tidak ya terserah mereka. Ya ada apa-apa tuh. Memang semua sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta. Ada waktunya untuk Indonesia maju, ada waktunya untuk
gonjang-ganjing itu memang semua sudah diatur. Jadi saya tidak pikir-pikir berat amat, biasa Ya. saja. Ya penting itu kita laksanakan Mbah ya. Iya. Nah, itu kita laksanakan solusi kita. Ya, Hasil akhir terserah Allah kan gitu. terserah Mbah. Allah. Kita hanya berusaha saja. Makanya sampean kok ceria sekali, wajahnya fresh gitu loh. Nah, Nggak pernah punya beban pikiran. Ngapain pikir berat-berat? Kalau saya sebagai manusia ini kan kalau suatu hal yang kita kerjakan aku asli ada mikir sih agak berat. Sampean tahu kan? Ya tahu, wajar manusia tuh wajar punya manusia. pikiran. Selagi masih punya jasad ya ada masalah. Punya kebutuhan, punya masalah dan punya bersinggungan dengan orang lain ya wajar. Wajar. Terus kok bisa masuk ke tutupan saya gimana sih ya, Mbak? Ya berkat doa kamu yang kamu panjatkan melalui izin beliau. Ya ketika sebelum berdoa bisik-bisik dulu, wah ada yang ngomongin saya ini. Saya intip Jadi betul ini sampean ini. Ya. Ya musibah langsung. Ya tadi sudah ini kok komunikasi. Masya Allah. Karena aku dulu 5 tahun dulu pernah ke tempat sampai sana ditipu saya. Ya dulu kan orangnya masih lemah itu yang kamu masukin itu. Oh. Nah, awal-awal jenengan awal-awal. Ya. Cuma karena lemah gitu iblis kita nggak tahu Iya. ya. Aku tanya dari beliau juga. Ya gitu. harusnya Tapi namanya, tuh disinkronkan dulu. namanya belajar, Mbak. Ya, baik yang penanya ataupun mediatornya itu harus disinkronkan dulu, harus siap dulu. Belum sudah takut ya iblis yang menguasai. Oh, yang takut siapa saya? Ya dulu kan siapa itu yang Ya sudah. Namanya belajar. Sampai kan juga belajar, Mbah. iya. Nah, walaupun seperti ini, walaupun suatu kebenaran itu juga belum tentu manusia percaya toh. Ya manusia ya bebas untuk berekspresi, terserah mereka mau percaya atau tidak, masih kan ada kebebasan. Tidak usah dituntut harus percaya. Ya tidak. begitulah kira-kira. Terima kasih Mbak atas motivasinya Mbak. Ini mau cek dunia manusia loh Mbak. Ya silahkan. Aku udah mau nyebut nama sampean lah. Tidak usah. Takut grogi Tidak saya. penting itu. Udah penting. Yang penting kamu tahu saja. Si Godang gini-gini. Sama dulu orangnya periang juga Mbak ya. Suka canda juga. Gimana nggak ceria? Oh, kalau saya mimpin harus beringas ataupun harus galak, ya pada takut. Kalau orang datang ya saya persilakan, saya ajak jagongan biasa saja. Itu sama jadi raja di Doho sana sama juga santai. Suka guru juga. Santai ngapain? Mikir berat-berat atau nakut-nakutin rakyat akan tidak baik. Siapapun yang datang saya terima. Allahu Akbar. Walaupun itu rakyat kecil tidak punya jabatan atau tidak terkenal atau sangat rendah ya, petani pun saya terima. Terima dengan baik. Iya. Walaupun maaf nih kalau zaman sekarang kan harus lewat protokoler. Oh tidak usah. Harus lapor ini izin dulu gitu. Nggak kayak Dulu gitu ya kan? ngantri tiap hari banyak tamu. Ya, walaupun ya berbagi waktu lah. Kalau ada kesempatan saya terima mereka semua satu persatu. Keluhannya apa silakan. Dari nelayan sampai petani sampai pekerja kasar juga semuanya datang. Waktu itu Iya, ngapain ada batasan? Saya ada kan untuk mereka. Masya Allah, Iya. kok ceria sekali sampai sekarang ngelos gitu ya. Wah. Siapa yang datang silakan mau ngopi, duduk silakan, ambil sendiri gitu ya. Ya, Nggak ada batasan pokoknya. ya saya izinkan tuh para pembantu saya untuk melayani mereka. Ya intinya antara jadi seorang raja sama rakyat gak ada pisahnya. Karena apa yang saya miliki itu adalah ada hak dari mereka semua. Allahu Akbar. Kalau zaman sekarang ini sedikit jangan disebut namanya ya. Adakah pemimpin Nusantara yang menurut Anda? Ada dulu. Ya sekarang udah leser sih. Ya. Itu ya. Ya. Itu terbuka sekali, siapa boleh masuk. Macam gitulah kira-kira. Ya seperti itu. Memang itu ya termasuk keturunan sifat-sifat saya. Allahu Akbar. Ini kalau yang jeli kan siapa dia kan gitu. Ya. Walaupun dihina, difitnah kan, ya begitulah kenyataannya. Ya. Justru hal yang baik benar itu banyak musuhnya ternyata. Ya. Gitu, Mbah. Betul Mbah, sekali sudah. siap. Ya sambil santai Mbah ya ngopi ngerokok Ya. Mbah, sampai mau rempah-rempah monggo lah silakan. Ya itu kesukaan saya aja Lengkap. itu. Sebenarnya kalau Anda Bang sendiri kan boleh cuma sebagai tamu tak suguhi itu loh, Mbah. Iya, memang harus begitu. Jamu harus kuat. Ya. mangan tahu ini. Ya. Mangan tahu. Saya itu apa saja saya makan. Allah. Tidak pilih-pilih saya. Umbi-umbian seneng sampean ya. Ya senang sekali. Talas, Ya. singkong rebus. Kesukaan saya tuh ya ayam muda yang dibakar itu. Ayam muda? Ya.
Nah, sekarang ciri khas sana itu Ya, kelihatannya. iya. Jadi ciri khas orang sana masakan Ya, itu. itu ada. Gini Mbah. Jadi Mbah ini sebenarnya maaf belum wafat ya. Kalau bilang mokso kalau gitu ya. Ya, pindah Boleh ya? tempat lah. Pindah tempat tapi dimensi. Jadi masih di Nusantara ya. Masih. Terus bagaimana bisa punya Mas ini tadi? Tadi sih sudah terceritakan. Ya, Sudah begitu. Saya mengganggu Mbak. Tidak ya? tidak. Tidak, Ya, ini alhamdulillah. sebagian dari tugas saya juga. Siap, alhamdulillah. Begini Mbah. Di Nusantara ini, di Jawa ini kan banyak macam ragam cerita ya. Yang kadang orang Jawa ini lebih condong mempelajari hal-hal yang sifatnya goiban. Ya, Ya, makanya sering dibilang bahwa Nusantara ini kok ketinggalan sama orang Barat kan begitu. Yang dipelajari malah hal-hal seperti ini. ya, Kan gitu. ya. Jika muncullah apa yang pernah Mbah tulis. Nah, Mbah tulis itu kan kenyataan sekarang banyak terjadi. Ya, Kalau aku pernah mendengar dari beliau namanya itu Serat Jongko Prabu Jayabaya. Ya. Nah, tapi bagi orang awam yang pelaku-pelaku spiritual lah itu dikatakan ramalan Jayabaya. Kan gitu. ya. Dan kenyataannya sekarang banyak terjadi. Walaupun rentangannya berapa ratus tahun yang lalu masih hidup sampean. Nah, ini bagaimana prosesnya sehingga Mbah Jayabaya itu kok tahu sehingga berani menulis sebuah serat itu dan sekarang banyak terjadi. Bagaimana prosesnya? Apakah itu orang itu melamun, menghayal sehingga dapat wangsit atau pangsit atau lewat suatu perjalanan yang betul-betul dialami sendiri? Silakan cerita, Mbah. Adanya sebuah buku yang saya tulis itu Ya. bukan ramalan. Itu saya lihat dan saya melihat ke masa depan. Kalau orang sekarang menyebutnya itu time travel. Time travel. Ya. Oke, terus? Itu memang terjadi dan saya diizinkan oleh Allah untuk mengetahui masa depan. Perjalanan itu ya saya secara roh, saya bisa keluar, diizinkan untuk keluar dari jasad saya untuk melihat ke depannya Nusantara ini seperti apa. Karena keingintahuan saya dan rasa cintanya saya kepada rakyat saya dan tanah air saya, mau dibawa kemana tanah air ini di masa depan nanti itu seperti apa. Ya, dengan doa itu saya berdoa dan alhamdulillah dikabulkan. Saya diizinkan untuk diperjalankan dan diperlihatkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan kejadian itu memang sudah sunatullah, sesuatu hal yang harus terjadi. Walaupun dulu itu sesuatu hal yang tidak mungkin adanya kapal yang bisa terbang yang sangat besar ataupun kapal yang sangat besar tinggi seperti bangunan di atas air. Dulu kan belum ada, yang adanya kapal seperti kayu tapi ya besar juga. Tapi belum seperti saat ini mereka memakai besi. Seperti adanya kereta api yang saat ini terjadi, yang saya beritakan bumi Kalungan Wesi. Oh, Kalungan Wesi. Nah, itu kan dulu saya kan nggak paham, ternyata dari ujung barat sampai ke timur itu ada besi yang dibentangkan sejauh itu dan bisa untuk diperjalankan. Itu kan dulu saya tidak pernah melihat, oh ada alat seperti ini. Oh. Saya tidak tahu namanya, ya berarti ya bumi Kalungan Wesi itu, Pulau Jawa Kalungan Wesi. Nah, diperlihatkanlah semacam keadaan-keadaan masyarakat seperti saat ini, pasar hilang kumandangnya. Karena saat ini juga terjadi, belanja tidak usah ke pasar, tinggal pencet saja tik-tik sampai ke rumah. Itu kan sekarang bisa dilihat pasar menjadi sepi. Ya, banyak lagi yang saya tulis di Serat Jongko Jayabaya itu. Jadi itu bukan ramalan, itu adalah sebuah perjalanan yang diizinkan oleh Sang Maha Pencipta untuk dikabarkan agar orang itu bisa berhati-hati di masa depannya nanti dan bisa memberi wawasan agar tidak kaget ataupun gumun dengan keadaan yang terjadi. Antara Nusantara ini dijajah orang berkulit putih itu juga saya tulis. Semuanya ada. Dan kejadian itu saya lihat langsung tapi secara ruh, tidak secara jasad.
karena doa saya yang terkabulkan, jadi saya diizinkan dan diperjalankan dari waktu mulai Nusantara dikuasai orang kulit putih sampai merdeka, sampai ke depan, sampai akhirnya nanti dipimpin oleh orang-orang yang amanah nantinya juga saya mengetahuinya. Adanya Satrio Piningit atau apa itu saya juga mengetahuinya. Oleh seorang yang pemimpin atau adil itu saya juga mengetahuinya. Iya. Dan semua itu jika dipelajari di majelis, semuanya sudah saya kabarkan dan saya tuliskan. Semuanya ada di situ. Jadi tidak usah saya sebutkan satu persatu. Siap. Hanya kisi-kisinya, salah satunya sudah saya sebutkan. Memang semacam itu keadaannya. Oh Ya. gitu Mbah. Minum dulu merokok Mbah, Ya. sambil santai. Saya mencoba mengulas apa yang Mbah sampaikan tadi ya. Ah, Jadi dulu yang ditulis oleh Sang Prabu Jayabaya itu memang saya pernah mendengar ditulis Pulau Jawa Kalungan Wesi. ya, Nah, sekarang terbukti banyak rel kereta api itu. Ya. Ternyata itu wujud nyata. ya, Itu ada kapal yang bisa mabur. Nah, ya, sekarang bisa terbang itu. ya. Nah, terus apa lagi banyak kira-kira yang Mbah tulis dulu itu. Seperti kapal pesiar itu. Nah, sekarang terjadi Ya. kan gitu adanya Satrio Piningit atau Adil itu Mbah tulis semua kan? Banyak Ya. tentang perilaku manusia. Wong wedok ilang isine itu kan. Wong wedok ilang isine. Wong lanang dadi wadon, wong wadon dadi lanang. Itu Heeh. kan ada juga. Sekarang juga sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Pasar ilang kumandange. Ya, Mas sekarang pasar sepi, banyak sepi nih Mbah sekarang ini. Ya, sudah terjadi saat ini. Kalau belanja sistem online aja ngetik-ngetik langsung Ya. diantar sehingga banyak. Itulah yang saya lihat dulu. Kok bisa semacam itu ya? Ternyata ya bisa. Kan terjadi. Ketika Allah sudah mengizinkan, semuanya bisa. Tadi Mbah mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan ramalan. Bukan. Cuma apa yang Mbah lihat ketika Mbah pakai rohnya itu, Ya, jasadnya ada, rohnya Mbah keluar, keluar. bisa melihat sejauh itu. Ya, Oh, kalau aku bilang sekarang apa dibilang ilmu roh sukma itu Mbah? ya benar sekali. Oh, jadi dulu Mbah itu diizinin Allah rohaninya keluar dari jasadnya, Ya, Torgosomo itu Ya. bisa melihat keadaan sekarang ini yang baru itu seperti itu. ya. Itu bukan ramalan kalau begitu. Bukan, karena itu saya lihat langsung, Oh. walaupun secara roh. Tapi saya akan melihat kalau ramalan itu kan sebuah bisikan. Bisikan. Iya. Beda ya Mbah ya. Beda. Jadi memang Mbah melihat secara roh waktu itu, Iya. bukan ramalan ya. Bukan. Orang ramalan kan ada yang bisiki. Iya. Biasanya iblis biasanya itu kan. Yes, itu. Kalau yang Mbah tulis itu betul-betul Mbah lihat ketika Mbah Roh Sukmo. Iya, benar. Jadi belajar pakai rohani begitu. Ya, Ini yang diluruskan Mbah karena orang Jawa Nusantara ini kan bagus sebenarnya. Ya. Mereka sangat cinta dengan Jawa. Ya. Tapi baik-baik dibelokkan. Berarti ditipu oleh iblis. ya. Berarti itu namanya ramalan kalau dipercayakan juga jadi masalah itu. Iya, makanya itu dibelokkan bahwa itu disebut sebuah ramalan. Ya. Mereka terlalu mengagungkan nama saya. Oh. Ya. Mengagung-agungkan karena saya bisa mengetahui masa depan. Seolah-olah saya itu orang sakti, tapi tidak. Saya biasa saja. Karena kebiasaan itu diizinkan oleh Sang Maha Pencipta, jadi Allah. saya mampu dan bisa memimpin rakyat dan membangun kerajaan saya hingga besar, luas, menguasai seluruh Nusantara itu. Waktu itu. Iya. Dengan kepemimpinan yang saya pimpin, amanah itulah yang bisa membuat orang itu percaya jika dipimpin saya itu bisa makmur. Oh. Gemah ripah, lojinawi tercukupi, sandang pangannya, ataupun keamanannya itu terjamin lah. Oh. Jadi ketika mereka saya tundukkan ataupun saya arahkan untuk gabung dengan saya, itu mereka menerima dengan legowo. Oh. Baik, saya terima Anda sebagai junjungan kami, raja kami. Saya tidak ada niatan untuk menguasai mereka karena saya melihat kedoliman dan kesengsaraan masyarakat yang begitu banyak di wilayah-wilayah Nusantara yang lain. Itu saya tergugah hati saya untuk memakmurkan mereka agar mereka juga bisa tercukupi sandang pangannya dan memakmurkan dan menyuburkan tanah-tanah mereka dengan ilmu pertanian yang saya miliki, kami miliki di kerajaan kami sebarluaskan di wilayah Nusantara ini agar mereka bisa bertani, menanam padi,
ataupun menanam singkong dengan baik dan benar untuk irigasi air itu saya arahkan mereka untuk menata irigasi air itu, terutama air itu yang saya arahkan itu untuk masyarakat dahulu. Dan kenapa ketika kerajaan saya itu bisa melegenda, karena tata kotanya itu sudah ala modern saat ini. Oh, Iya, terus? walaupun dulu belum ada kecanggihan kelistrikan, tapi untuk kemakmuran itu sudah terjangkau dari segi masyarakat seluruhnya, dari bangunan maupun dari segi tata kota, dari segi perdagangan itu saya menguasai semuanya. Kapal-kapal saya yang sangat besar itu bisa mengarungi samudra seluas apapun. Allah. Dan itu ditutup-tutupi tentang kebesaran kerajaan saya. Kenapa saya bisa memimpin Nusantara yang sangat luas ini dan sekarang itu terpecah-pecah menjadi negara lain? Karena kekuatan maritim kerajaan saya itu sangat besar, orang-orangnya, militernya, persenjataannya, itu semuanya sudah mumpuni untuk masa yang lalu. Sudah dikatakan sudah sangat maju. Waktu itu, Mbak. Iya. Terima kasih, Mbak. Sambil cerita semangat sekali. Iya, ini kan membuka sejarah. Buka sejarah. Iya. Aku jadi apa namanya? Jadi menghayal saya. Ya, walaupun sedikit itu perlu dibuka karena Iya. mereka tidak lupa dengan tanah leluhur mereka. Orang-orang yang sekarang itu yang terlalu mencintai budaya luar itu saya lihat itu tidak suka. Saya suka. Iya. Padahal Jawa sendiri lebih hebat pada mereka sebenarnya Tentang ya. teknologi yang listrikan kecil-kecil itu ya tidak seberapa. Dulu teknologi kami ya menguasai cuaca itu menguasai saya. Oh. Iya, tidak hanya teknologi komunikasi dulu ya ada, tapi tidak secanggih ini. Komunikasi ya bisa lewat surat, bisa lewat merpati, bisa lewat apa saja bisa. Waktu itu. Iya, Mbak, jarak ya. jauh itu bisa. Jadi saya ulang lagi, jadi yang Mbah tulis itu sebenarnya bukan ramalan ya. Bukan. Itu adalah Mbah lihat sendiri ketika Mbah Hargosukmo. Itu pengalaman pribadi saya. Oh gitu. Iya, ketika saya itu merasa gelisah, tidak tenang, sepeninggal saya ini nanti Nusantara atau tanah Jawa ataupun seluruh wilayah kepemimpinan saya itu seperti apa. Jadi saya diperlihatkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, saya itu diperlihatkan tentang kemajuan Nusantara ini, kemakmuran Nusantara ini bertahap nanti akan lebih baik dan lebih baik lagi. Walaupun sebelum ini itu ada kesengsaraan, ada kedoliman di mana-mana, tapi nantinya dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta itu Nusantara nanti akan bangkit, akan gemari pahala jinawi, semuanya tercukupi menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu semua akan tercapai. Amin. Terima kasih, Mbah. Jadi penyemangat buat saya ini. Kabar-kabar ini udah lama saya mendengar. Sudah. Jadi maka dari itu semua yang terjadi di Nusantara ini ataupun di negara ini tidak usah dipikir berat-berat. Siap. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Pencipta. Tentang alurnya, waktunya itu sudah ada. Masanya itu sudah ada. Jika saat ini seperti ini ya ya seperti ini memang. Ada gonjang-ganjing di mana ataupun pemimpin yang kurang amanah atau yang lain ya sudah diterima saja. Itu. Iya, Mbah. Ini kalau jenengan begini udah berlaku sebagai seorang raja ini. Nasihati saya ini. Saya tuh kalau sekarang ya tidak raja. Dan waktu itu loh kalau mendigo seperti ini loh. Keluar aura pemimpinnya. Iya, kalau dulu saya ya omongan saya satu kecap ya harus dilaksanakan. Makanya itu. Ya, itu kan sabda Pandito Ratu ya harus dilaksanakan. Siap komandan. Oke, begitu Mbak ya. Terus jadi ketika ada pemerintahan itu makmur, baik bergabung bukan karena ada paksa, bukan? Tidak. Cuma karena amanah apa bisa dipercayanya Mbah Jayabaya itu sehingga negara-negara dengan suara bergabung begitu. Ya. Dari kemakmuran kerajaan saya itu juga ada mereka-mereka yang iri untuk menumbangkan kerajaan saya. Banyak sekali. Ada juga. Ada. Dari kulit putih itu mereka tuh sudah lama untuk ingin menghancurkan negara ini.
Ya dari itulah ada politik pecah belah atau yang lain itu ya mereka susupi dari sedikit lama-lama ya mereka tercapai juga. Sampai udah ngalami masa itu, udah ketemu mereka. Sudah ada tapi kan hanya sebatas perdagangan saja. Oh, dagang. Kalau saya tuh sampai negara mereka, dulu mereka itu miskin. Oh, Iya, sebenarnya ya. iya, mereka masih primitif, masih belum bisa apa-apa lah. Perdagangan itu masih biasa-biasa saja. Teknologi belum menguasai. Sedikit demi sedikit ada mereka melihat kapal yang sangat besar dari negara saya itu mereka meniru buat kapal juga untuk meniru mengarungi samudra itu seperti apa. Itu mereka meniru dari kami. Itu dari Jawa sebenarnya, Iya, Pak? dari kapal. Tapi kabar yang diterima orang sekarang ini kan kebalikan. Nah, justru itulah karena kerakusan mereka itu semuanya harus diakui dari sana. Oh, dimanipulasi, dibelokkan Iya, gitu ya ya. tidak apa-apa, memang harus seperti itu. Enggak apa-apa seperti itu. Mereka belajar, mereka ingin tahu, ya kami beritahu, kami pelajari mereka sehingga seolah-olah untuk yang pertama menguasai samudra dan lautan luas di dunia itu mereka. Napoleon atau siapa itu. Padahal kan sebelum mereka bisa, saya sudah mengelilingi bumi ini. Oh, iya. Padahal seperti itu Iya, ya. dengan kapal Jung Jawa itu kan yang melegenda sangat besar sekali. Jung Jawa itu Ya. terkenal itu. Itu satu kapal bisa muat orang 500.000. Allahu Akbar. Banyak apa banyak itu, Pak? Banyak dari kayu. Kayu jati? Iya, tapi dengan teknologi yang sudah bisa menguasai alur perjalanan, menguasai perbintangan samudra itu cuaca bisa. Terus navigasi kita juga bisa menguasai navigasi itu juga sudah sangat paham sekali. Waktu itu. Iya. Terus mesin penggeraknya kapal itu? Penggeraknya dengan angin. Oh, dengan angin. Iya. Tapi oleh mereka itu diakui oleh mereka semua. Iya. Tidak apa-apa. Kebiasaan kadang kita ini nolong orang, sahih tolong sembuh, justru malah menghina kita sering deh. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena masa itu yang diizinkan kami jadi menggunakan angin. Walaupun saya lihat dulu leluhur saya itu sudah ada mesin-mesin yang lebih canggih lagi. Atlantis. Tapi tidak diizinkan. Atlantis. Iya. Bisa saja ketika saya membangun, tapi kan perlu tempat yang lebih besar untuk membangun, melelehkan baja itu kan perlu tempat yang sangat luas. Ketika Mbah memimpin juga melihat teknologi yang masa lampau tinggi-tinggi juga ya? Iya, saya melihatnya. Oh ternyata itu ada di sini. Saya tahu untuk membuat teknologi itu bisa, tapi peralatannya kadang untuk meleburkan sebuah timah yang sangat panas itu ya butuh tempat juga. Ya kalau dibongkar memang belum saatnya digunakan lagi lah. Kalau hanya membuat meriam-meriam itu banyak saya. Ya, meriam kecil-kecil, yang besar itu saya bisa buat semua. Ini mirip yang diomongkan Mbah Ampu pembuat keris ini. Iya, itu ya termasuk dulu dari ilmu-ilmu dari mereka. Pembuatan misiu, meriam-meriam yang sangat besar itu sudah menguasai Jawa. Sudah, makanya jika mereka ingin meruntuhkan kerajaan kami ya tidak bisa. Walaupun negara yang sekarang dikatakan besar, Cina lah atau apa itulah. Sekarang ini? Iya, yang sekarang menguasai teknologi. Untuk menginjakkan kaki mereka di tanah Jawa saja tidak bisa. Karena apa? Pertahanan kami itu sangat kuat. Militer kami juga sangat kuat. Mereka tuh meremehkan, oleh mereka orang-orang kecil, habiskan, hancurkan. Nyatanya tidak bisa. Nggak bisa. Iya. Walaupun negara-negara yang sana dihancurkan oleh kalau bila. Walaupun negara Barat sampai Mongol, sampai Turki, sampai apa itu yang Arab itu dihancurkan semuanya. Nusantara tidak bisa. Nggak bisa. Iya. Itu fakta ya. Fakta. Nyata ya. Sampai kerajaan Ottoman itu dihancurkan semuanya. Mas tahu semua itu? Dia tahu. Tahunya secara dulu ketika masih memimpin atau dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan saya seperti ini, waktu dulu ya sudah ada kabar-kabar sebuah negara yang sangat kuat sekali itu sukanya itu merusuhi negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Mereka menginvasi semua kerajaan yang terlihat besar. Mereka ingin runtuhkan semuanya agar mereka bisa membawa nama besar yang paling kuat di seluruh dunia. Itu kan nafsu mereka. Tapi ketika mereka membuktikannya sendiri di tanah Jawa ini, mereka tidak ada apa-apanya.
dengan kesaktian orang Jawa, dengan keilmuan dan olah bela diri orang Jawa, mereka kewalahan walaupun mereka juga punya olah bela diri. Tapi ketika bertemu dengan orang Jawa, tidak hanya keahlian dalam bersilat, tapi kami kan juga punya tenaga dalam, punya persenjataan yang canggih, panah ataupun meriam-meriam itu kan kami juga punya banyak. Peledakan juga kami sudah punya. Waktu itu Iya. ya, Pak, ya. Walaupun dicerita tuh hanya kami berperang dengan tangan kosong, tidak. Kami juga punya alat. Masya Allah, mengenang masa lalu semangat sekali. Iya, Pak, ya. saya semangat sekali kalau begitu. Diminum, Pak. Diminum, Pak. Dikiranya orang kita itu primitif, nggak tahu teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat sekali. Oke, Pak. Kembali ke serat yang Mbah Joyo tulis lah. Ya. Memang kelihatannya banyak terjadi. Nah, ini untuk yang Mbah tulis apa namanya, ada kapal bisa terbang, terjadi sudah. Banyak. Pulau Jawa, Sabukan Wesi sudah terjadi. Ya. Terus apa namanya ini, pasar hilang komandangi, sudah Ya, banyak terwujud. sudah Nah, terjadi. sekarang ini seharusnya Nusantara sering dikait-kaitkan adanya sosok Satrio Beningit Ratu Adil. Ya. Saya mudah-mudahan Mbah menjelaskan, tapi jangan terlalu vulgar, Mbah ya. Kira-kira yang dimaksud orang-orang itu kan orang kita ini banyak terpancing bahwa merasa satria itu, aku ini harus jadi satria kan gitu, harus berjuang saya kan gitu. Ya. Nah, kira-kira adakah rahasia daripada gelar Satrio Beningit atau Adil yang Mbah sebut tadi itu? Itu bentuk wujud nyata manusia atau perilaku seseorang atau sesuatu yang dijalani oleh manusia? Ya, itu ya sesuatu yang dijalani manusia. Satrio Beningit itu ya orang-orang yang menjalankan sesuatu yang memang sangat sudah di jalurnya. Mereka itu punya tugas sebetulnya, tapi tidak mereka sadari. Itu ya tertanam di jiwa-jiwa para manusia yang memang ingin kembali kepada Allah, beribadah dengan benar. Mereka yang amanah sudah menyerahkan kehidupannya itu untuk Sang Maha Pencipta, tunduk, taat, patuh, beribadah. Semuanya itu sudah menjadi bagian-bagian mereka yang sudah ingin kembali kepada Allah. Jadi tidak mereka minta, tapi mereka diberi untuk tugas dan wewenang untuk mengemban kemajuan Nusantara ini. Itu adalah Satrio Beningit. Dan ciri-cirinya itu adalah tidak ada ciri-cirinya. Jika orang itu memang sudah jatahnya ya bisa. Terkadang orang-orang kan dengan melihat telapak tangannya ini garis tangan Tidak bisa. Itu kan Itu adalah garis benang merah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa mereka mengaku-mengaku. dengan tanda Thailand di mana, Tidak bisa. dengan tanda garis tangan ini. Justru yang mengaku itu bukan Satrio Beningit. Oh, Justru orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak merasa. Bisa jadi itu dialah Satrio Beningit. Ya. bentar Mbak, saya potong sopan. Ya. Tadi Mbak mengatakan orang-orang yang menyerahkan diri kembali pada Allah. Karena orang-orang ini kan banyak. Banyak. Jadi kalau satu orang kalau begitu. Satrio Beningit itu banyak. Satrio itu kan seorang kesatria. Ya. Beningit itu yang disembunyikan. Disembunyikan, Iya. Jadi tidak hanya satu. Mereka-mereka yang mengabdikan diri mereka kepada Allah. Mereka-mereka yang sudah memahami tentang jati diri mereka, tentang kehidupan di dunia ini itu seperti apa, siapa dirinya, itu mereka sudah tahu. Dan untuk apa dia ada di dunia ini, mereka sudah tahu, tapi tidak ingin diakui. Ya itulah mereka. Mereka ya sewajarnya manusia, tidak berlebih-lebihan, wah ataupun berpakaian mewah ya tidak. Itu yang Mbak lihat waktu sampai Sukmo ya. Seperti itu juga Mbak nulis Satrio Beningit ya kan. Ternyata itu orang-orangnya. Ya. Jadi nggak bisa ditempuh dengan suatu pelajaran keilmuan. Tidak bisa. Dengan tanda khusus mengetahui tanah di mana, mungkin garis tangan ini, bukan itu. Ya, Bukan keilmuan sakti, bukan. bukan. Tadi Mbak mengatakan adalah mereka-mereka yang berusaha kembali pada Allah, menyerahkan diri kepada Allah gitu. Ya. Terus ini kalau yang Ratu Adil di mana? Kalau yang namanya ratu itu kan pemimpin.
nanti akan ada masa ketika Nusantara ini menjadi suatu negara ataupun bangsa yang sangat besar nanti akan dipimpin oleh Ratu Adil. Tidak hanya di Nusantara ini, akan meluas sampai ke dunia yang lain, ke negara-negara yang lain. Dengan dipimpinnya seorang ratu yang sangat adil itu, amanah, semuanya tercukupinya, kemakmuran dari sandang pangan maupun keberlimpahan harta itu semuanya tercukupi. Akan ada masa dari kemakmuran di suatu bangsa ataupun negara ataupun dunia nantinya ketika sudah dipimpin oleh beliau Ratu Adil. Ratu itu konotasinya perempuan atau Jawa? Iya, kalau ratu ya perempuan. Jadi perempuan tuh nanti beliau itu. Iya. Allahu Akbar. Lalu apa hubungan Ratu Adil sama para peningin tadi ini? Ada hubungannya? Ada, mereka ya Pak bisa membantu. Mereka tuh sudah sinkron. Ketika diarahkan ya mereka mau. Mereka tuh sudah satu jalur. Jadi istilahnya Ratu Adil ini nanti dibantu oleh para peningin tadi itu. Iya. Ya benar kalau ngomong Mbak. Ya memang seperti itu. Ya sampai tulis seperti itu ya. Iya. Adapun benar enggak itu Allah, terserah Allah kan gitu. Terserah Allah, nantinya seperti apa juga terserah Allah. Itu. Dari apa yang Mbah tulis tadi itu kan, kenapa Mbah? Banyak gangguan kah? Tidak ada. Sepertinya agak sedih, kenapa? Tidak, saya hanya menyesuaikan. Saya dengan tubuh ini. Iya. Yang Mbah tulis kan udah banyak terwujud itu. Sudah banyak, memang itu kan memang kejadian di masa depan. Dan Sekarang ada waktunya untuk terjadi. Sekarang masalah tentang kisah para satu peningin dan Ratu Adil ini menurut jenengan sudah mulai muncul atau yang baru itu belum ada? Sudah mulai muncul bibit-bibitnya, sudah mereka mulai menggembleng diri mereka. Ya, yang penting itu mereka harus istiqomah saja dan jangan pernah merasa. Karena yang merasa itu belum tentu. Walaupun sudah satu wadah, tapi ketika tidak bisa menjalankan, ya sama saja. Karena nafsu dan keinginan itu yang membelenggu mereka, malah menjadi hambatan. Ya mengalir saja, tidak usah harus ada target, tidak usah, mengalir saja, istiqomah saja, semuanya dijalani semestinya setiap hari seperti apa ya itu saja, tidak usah neko-neko, tidak usah merasa besar ingin dihormati ataupun yang lain, ya tidak usah. Jadi yang Mbah tulis sebagai satu peningin Ratu Adil sudah ada berproses sebenarnya. Sudah ada. Dan itu nanti Anda Mbah mengatakan untuk apa kemakmuran Nusantara? Iya. Seperti itu prosesnya. Iya. Nah, kalau Mbah bisa melihat Nusantara dari dulu, saat ini ya, saat kita dialog ini, bahkan dari Nusantara ini, Ya sudah. apa yang terjadi saat Nusantara ini? Nusantara ini ya sudah mulai mengarah ke arah yang lebih baik. Sudah mulai ditata sedikit demi sedikit, walaupun ada pro dan kontra. Itu ya wajar. Memang suatu pendapat itu ada yang setuju, ada yang tidak. Iya. Ini sudah mulai mengarah ke arah yang lebih baik. Dengan diarahkannya anggaran-anggaran itu ke tempat yang lebih baik lagi. Walaupun sekarang belum terlihat, nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan nanti sudah terlihat niat baiknya pemimpin saat ini itu sudah terlihat. Sekarang memang belum terlihat, masih morat-marit, masih sana sini, masih orang-orang yang dipercaya itu belum amanah. Kalau yang pemimpinnya sudah baik, sudah niatnya sudah bagus, tapi di bawah ini yang Melaksanakan ini. Iya, yang melaksanakan ini yang mereka kadang mengambil keuntungan ataupun mengambil kesempatan. Astagfirullahaladzim. Itu ya Mbak lihat ya? Iya. Kalau pemimpinnya sudah baik, dia tuh cinta rakyatnya, ingin menaikkan derajat rakyatnya, itu ingin. Niatnya sudah baik. Janganlah dicela ataupun dikritik yang terlalu pedas, itu jangan. Diikuti saja apa kata pemimpin itu, ya diikuti, ditaati. Karena ketika taat pada seorang pemimpin, ya itu sebagian dari iman kalian juga. Jangan dicela ataupun dikritik ataupun dijatuhkan, itu tidak perlu. Itu yang Mbak Seorang lihat, pemimpin pasti niatnya itu yang terbaik untuk rakyatnya. Tidak ada untuk ingin menjatuhkan rakyat, itu tidak ada. Walaupun ada tidak suka, walaupun ada kurang setuju dengan pendapatnya, dihormatilah seorang pemimpin. Dia setiap hari, setiap detik itu memikirkan rakyatnya, tentang kesejahteraannya, bisa makan apa tidak. Itu kan beliau memikirkan sampai sekecil itu. Walaupun belum ada yang bisa, belum menyeluruh lah yang saya lihat.
baru tahap awal. Baru tahap awal sudah dijegal di mana-mana. Ya, tidak maju-maju kalau gitu. Ikuti saja alurnya. Mau membangun seperti apa ya dihargai, dihormati pendapatnya dan alurnya ini mau dibawa kemana, diikuti, dibantu, diberi semangat, diberi pujian. Itu kan biar beliau tuh lebih semangat lagi untuk membangun Nusantara ini lebih baik lagi. Jangan yang kebanyakan orang itu sedikit-sedikit dihujat, sedikit-sedikit dikritik yang jelek-jelek. Setiap hari itu beliau itu menerima kritikan yang jelek-jelek kebanyakan. Tapi alhamdulillah beliau itu sangat sabar. Ya mungkin juga harus karena belum bisa menerima, Mbak. Iya. Karena tadi Mbak mengatakan tadi untuk tingkat sana kan udah bagus. Sudah bagus. Cuma pelaksana ini ya kadang-kadang tadi bilang Abu itu sendiri kan. Ya justru itu orang-orang yang seperti itu. Nah, perlu diganti dengan piningit kalau begitu ya. Ya. Ada waktunya nanti. Akan diganti. Iya. Jadi rangkaian-rangkaian antara pemimpin Nusantara yang baru aja turun ganti ini udah ada sambungnya kalau begitu. Sudah mulai mengarah ke arah situ. Arah Makanya situ. dibuatkan tempat khusus itu untuk tujuannya agar uang itu tidak banyak terpotong. Nantinya. Iya. Ya, Maksudnya ya. semacam itu. Kalau yang dulunya kan sini hilang berapa, sini hilang berapa, sini hilang berapa. Sekarang Saya lihat semacam itu. Sekarang Mbak lihat secara gue seperti itu ya ketika Iya. terpilih Nusantara ya. Iya. Cuma pelaksana ini yang nggak beres ya. Iya. Ya perlu ganti para piningit kalau begitu. Iya. Santai aja. Rokok Mbak. Rokok. Ini kita dialog ini ketawain orang loh. Nggak masuk akal ilmunya itu. Nggak apa-apa. Akal manusia itu nggak nyanda. Namanya perubahan itu kan mesti ada sesuatu hal yang harus dilebur. Nah aku bilang ya memang saatnya harus dibersihkan Nusantara ini. Jangan terlalu mengunggulkan akal. Ya kan itu. Akal tuh manusia tuh kadang nggak nyampe dengan satu hal. Dari yang Mbak sampaikan tadi itu kok mirip dengan nasihat yang baru terima. Itu untuk Pak Iki ini sudah dipanggil, ditemui, terus jangan diano itu ya tak bayangkan loh. Ya. Kok mirip, betul itu? Ya. Ya ditunggu aja kan gitu. Iya. Iya, namanya kami Mbak, kami lihat sendiri kan Mbak kalau masing keliling kan ya seperti inilah kami. Iya. Belajar istiqomah apa yang dijalankan itu aja kan. Iya. Oh, kita bukan siapa-siapa. Memang harusnya semacam itu. Nah. Perbaiki diri sendiri saja, tidak usah mikir negara ataupun mikir yang lain. Terus ini Mbah, tadi Mbah sempat tulis tentang sosok terpilih di Ratu Adil kan gitu. Anda mengatakan sudah mulai mengarah ke sana, sehingga banyak perubahan-perubahan yang kadang-kadang cara nafsu ini nggak enak lah. Adanya bencana, banyak ini kan gitu, banyak Iya. kasus-kasus terbongkar kan gitu. Kadang kan suatu berita itu tidak saya ceritakan secara gamblang. Ada sanepo-sanepo itu. Sana banyak gejolak wajar lah Misalkan Terus ini Pulau Mbah, Jawa terbelah dua itu kan ya yang saya masukkan bukan pulaunya yang bukan pulau yang terbelah dua tapi ya, antara hitam putih dan terbatas gitu. antara kepahaman manusia itulah yang saya maksud ya. Oh, jadi maksud pulau Jawa terbelah dua itu bukan kok pulau terbelah bukan. Bukan. Tapi manusia yang menerima keadaan ini Iya. bisa menerima apa tidak itu ya dimaksud. Iya. Oh. Katanya orang kan ada yang meramalkan mau terbelah dua ini itu. Bukan secara fisik. Televisi bukan ya. Bukan. Karena kepahaman dan masyarakat itu berbeda pendapat itu saja. Itu ya, pendapat itu terbelah dua itu ya. Iya. Ya tidak apa-apa. Itu tidak sampai menghancurkan ya tidak ataupun perang saudara ya tidak. Enggak ya. Insya Allah berkah doa sama Antara waliullah. mereka yang bisa menerima ajaran ini dan yang tidak. Toh nanti kalau sistemnya seperti Mbah Joyoboyo amanah bisa menerima, toh juga mereka tertarik sendiri kan gitu. Ya otomatis nanti negara-negara lain ya ingin gabung kok bisa semacam itu. Di Indonesia kok bisa makmur seperti apa caranya? Karena di Nusantara ini sumber dayanya ya belum dikelola semua. Oke. Nanti ketika sana-sana itu paceklik atau kekurangan atau miskin ya secara otomatis gabung lagi. Ini gitu, itulah kira-kira. Dan itu udah sunatullah Mbah ya. Makanya perlu menjadi pelaksana pemerintah yang amanah, jujur gitu kira-kira. Nyaman sekali di sini. Nyaman. Ya. Ada apa Mbah? Ya sejuk lah. Jadi panas apa nih loh Mbah? Panas loh untuk saya loh. Ya, Ada apa itu panas kan ini? kamu, saya enggak. Iya. Apa ini bikin panas ini Mbah? Sumuk Mbah?
Ada sesuatu kan yang menarik? Ya memang cuacanya saja, tidak Ya. usah pikir yang aneh-aneh. Mbah dirahasiakan ini. Ya. Ada yang lebih banyak bergerak kan kira-kira? Kalau pergerakan ya banyak. Ya menongol-nongol banyak kira-kira? Ya nanti tunggu Tinggal tepuk saja. gesekan gitu kan? Ya ditunggu saja. Tunggu saja, itu ditunggu J. Oh ini Mbah, Mbah pernah menulis adanya sosok kesatria yang bersenjatakan apa tuh namanya Trisula Weda. Ya Trisula. Sebutkan sedikit aja, itu betul apa tulis? Itu betul? Betul. Oh, seumpama aku ingin tahu apa sebenarnya dimaksud satria Suraweda itu, ada datang nanti? Saya mau cerita ada nanti di luar ini? Ada ya? Sekarang juga saya bisa. Jangan Mbak, biar aku dapat duit banyak itu loh, tak bisa kisahnya. Ini khusus masalah bagaimana kok Sang Prabu Jayabaya itu bisa menulis satu keadaan yang saya terjadi. Ini khususnya ya waktu Suraweda itu nanti. Tapi betul Mbak tulis juga itu ya? Saya tulis. Oh, kalau aku ingin tahu tentang hal itu, ada yang datang cerita soal nanti ya? Ada nanti wakil saya saja yang datang. Insya Allah, terima kasih Mbah. Hati sekali. Bukan gitu Mbak, aku ini belajar meluruskan Nusantara gitu loh. Selama ini kan yang dibaca, dipelajari kan yang nampak-nampak ditulis itu, Ya. yang diprasasti itu. Ya orang kan kepahamannya tidak sama. Makanya itu. Ketika dibaca dipahami seperti itu ya wajar-wajar saja. Maka itu kalau sisi gaibnya ada yang tahu kan boleh-boleh aja. Boleh. Kan gitu. Karena kenyataannya manusia ini hidup berdampingan sama kelompok gaib kan gitu Iya. Mbak. Dan alhamdulillah kok ya datang ini kok yang stand langsung itu pengalaman luar biasa saya. Ya. Selalu hormat saya. Alhamdulillah. Gitu loh. Terus ini Mbak, Anda sekarang sudah bisa assalamualaikum. Iya. Nah, itu pertanda sudah muslim loh. Sudah dari dulu juga saya muslim. Nah, bagaimana cara Mbah ketika masih hidup dulu, cara ibadahnya dengan yang sekarang ini, bisa cerita Mbah? Dulu sebelum saya pergi itu kan saya sudah muslim sebetulnya. Sebelum moksa, Iya. udah muslim seperti ini? Sudah. Syariat terakhir ini? Iya. Ah ya bener. Dulu kan ada perdagangan itu kan saya mengenal para mereka-mereka yang sudah Islam. Oh. Dari utusan-utusan kerajaan sana, Ottoman kan datang ke saya juga. Dari Ottoman tuh? Ya, kan Ya. sesama raja kan saling komunikasi. Ya. Jadi Mbah ini, tapi kok maaf ini bisa moksa? Bisa, ketika Allah mengizinkan ya bisa. Oh. Orang sekarang kalau mau ya bisa. Tapi jika diizinkan. Diizinkan. Ya. Karena itu perlu usaha, ataupun sudah takdir lah. Sudah takdir. Kalaupun bisa dipelajari, Oh. tapi itu sangat sulit sekali. Dan keperluannya apa juga kan? Ruangnya untuk apa? Ya tidak usah. Nggak usah. Waktunya mati ya mati saja. Lah sebelum Anda dimuslimkan searah sekarang ini, waktu masih hidup dulu, bagaimana cara ibadahnya? Sebelum saya muslim ya saya masih mengamalkan kitab terdahulu dari nenek moyang saya. Ya yang ada di kitab itu, kitab Nabi siapa terakhir, Nabi Sulaiman itu kan. Dari agama terdahulu itu masih menyambung sampai ke Allah, jadi ibadahnya juga diterima. Oh, Walaupun kitab Zabur tuh ya? ya kitab Zabur itu, kitab Sutasoma ataupun Weda itu kan ada. Oh, itu semua beda itu ya. Jadi keislaman dengan cara Islam zaman sekarang ini sudah Anda alami ketika masih hidup dulu. Sudah. Alhamdulillah. Dan itu tidak salah memang. Ketika orang belum mengenal dan menerima ajaran Islam dan masih menjalankan ajaran terdahulu, saya tidak ada salahnya. Tapi ketika ajaran Islam itu sudah datang dan dia menolaknya, itu baru salah. Baru salah. Iya. Jadi satu lagi, ketika Mbah Jayabaya masih hidup dulu itu, sebelum kenal Islam yang seperti sekarang ini, cara ibadahnya ikut tadi itu kitab Zabur. Iya. Di situ ada Weda Sutasoma Iya. ya. Nah, kemudian saya ketemu dengan pedagang dari kalau Ottoman itu ya. Ya, dan prinsipnya sama. Ketika saya dikenalkan oleh utusan terakhir, Nabi terakhir, semuanya itu masuk dalam benak hati saya. Allah menjalur sama dengan ketuhanan Sang Maha Esa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sama. Ya. Tapi dengan cara ibadah, kekhusyuan yang berbeda, ada syariat-syariat yang berbeda. Dan itu ketika saya amalkan dan jalankan, itu menambah ketentraman dalam hati saya. Allah. Dari situlah saya makin khusyuk, makin tawadhu tadim dan mempelajari lebih dalam lagi.
semuanya menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ketika saya berkholwat karena masih ada kepahaman dari ajaran yang terdahulu untuk menyempurnakan, harus saya itu bisa meninggalkan ke duniawian ini semua sepenuhnya. Dan untuk menuju kesempurnaan saya masih mengamalkan dari ajaran dulu, yaitu menuju ke mungso. Ya alhamdulillah diizinkan. Allah mengizinkan. Dari pengetahuan saya dan kemampuan saya itu karena Allah mengizinkan, ya diizinkan. Alhamdulillah. Dari semua itu karena ada maksud-maksud di akhir zaman nanti, makanya itu saya diizinkan. Allahu Akbar. Maaf loh, selama ini saya kurang paham saya itu loh, Mbak. Saya pikir sampai ini tuh mungsonya dalam keadaan masih amal yang dulu gitu loh. Ternyata masih hidup pun udah muslim ya. Tidak, karena kepahaman saya dulu masih ada masih campur-campur lah. Karena dari agama saya yang dulu ataupun yang baru saya dapat, ketika saya amalkan ya tidak ada salahnya. Karena masa itu ya semacam itu. Oh siap. Terus ini, ketika Anda sudah pindah dimensi, ya itu kan masih wajib beribadah ternyata kan? Masih sampai sekarang saya juga ibadah. Beribadah. Dan ini aku pernah mendapat kisah langsung atau juga dialog sama goib bahwa umat, maaf ini, agama Islam pun juga banyak dibelokkan tata caranya ke Allah itu loh. Jika ada ditambah-tambah macam-macam kan gitu, sehingga muncullah terakhir ini Syekh Imamul Aulia yang bertugas mengembalikan kemurnian ajaran Islam kan gitu. Apa yang bisa Mbak omongkan soal itu? Memang benar, ajaran Islam itu sudah banyak dibelokkan dengan amalan-amalan ibadah yang tujuannya itu untuk memenuhi nafsu mereka agar dapat pahala banyak, agar dapat kesehatan, dapat rezeki banyak, ataupun kehormatan, bukan semacam itu. Ibadah ya ibadah murni lillahi ta'ala, hanya karena Allah saja. Itulah tujuan ibadah, kita hanya menghamba dan mengabdi kepada Allah saja, itu saja. Dan syariatnya itu sesuai apa yang diajarkan di dalam syariat Al-Quran dan fikih-fikih itu. Tidak usah perlu tambahan-tambahan ataupun wirid-wirid yang banyak sekali. Ketika wirid-wirid itu tidak jelas sumbernya dari mana, ataupun hanya mereka reka agar ini. Allah itu tidak perlu disanjung dengan zikir-zikir yang sangat banyak. Ketika zikir itu ditujuan untuk nafsu mereka, itu tidak perlu, tidak butuh dikiran-dikiran yang tujuannya untuk membanggakan diri atau memenuhi nafsunya itu. Ya Allah tidak butuh sebenarnya macam itu. Zikir ya zikir saja. Oh gitu. Hanya untuk Allah saja, tidak untuk apa-apa dan tidak ingin apa-apa. Itulah zikir yang sebenarnya. Ketika berzikir khusyuk tapi ingin dihormati orang ataupun rezekinya lancar, ya percuma saja, cuma dapat capek saja. Terus Mbah sendiri mengenal dengan adanya pemurnian Islam itu mulai kapan? Pemurnian Islam itu belum lama, belum. Saya ya masih mengamati pada waktu itu ketika ada beliau hadir dengan cahaya yang sangat terang dan beliau sudah bisa memuslimkan seluruh alam kayangan. Saya langsung ikut. Oh, jadi lebih 10 tahun yang lalu gitu ya. Bersama dengan kayangan dulu itu ya sama. Apa sama juga sering naik kayangan jenengan, Pak? Saya bebas kemana saja. Lah waktu aku ke tempat jenengan Taman Kediri sana lihat juga. Saya lihat. Lu ngapain orang selingak-selinguk sana? Ngapain orang yang jelek-jelekin? Teganya aku diganti sama dia nggak tahu aku. Soalnya belum mampu wadahnya. Iya, Pak, iya ada apa. Terus ini situ ada mahkota Mayangkara. Itu yang siapa nanti yang pakai itu? Nanti saja. Nanti saja. Ya ada apa? Itu betul. Itu nanti akan pada beliau saya serahkan. Ya, itu betul. Jenengan punya peninggalan itu. Betul itu. Peninggalan saya banyak sebetulnya. Nah, yang sekarang masih di Kediri itu? Iya. Itu asli? Asli. Asli semua ya? Asli. Memang itu kan tidak jauh dari masa sekarang. Oh, masa akhir jenengan? Iya, masa akhir. Masa akhir. Ya tidak apa-apa. Walaupun itu juga banyak digunakan ya anak-anak kan, wah, terserah Allah lah Mbah. Bersyukur apalagi sampai masih bertugas di Nusantara ini masih. Kan. Kebijakan pemerintah sekarang ini yang sangat berpengaruh, yang sangat Mbah pengaruhi yang mana? Yang saya pengaruhi nanti itu untuk amanah tentang keuangan nanti yang disalurkan ke masyarakat itu nanti. Yang mulai dibangun itu? Iya. Itu jenengan itu yang pengaruh sekali. Itu saya itu. Kalau maaf, kalau beli makan ke sekolah-sekolah itu? Itu ada campur tangan orang luar juga. Bukan jenengan? Bukan? Bukan itu. Ya mereka
termakan hasutan saja. Oh, Ya, berarti itu yang, bisnis ya. berarti yang ada pengaruh dari izinkan langsung walaupun lewat bisikan apa tuh yang bangun itu penyaluran dana tadi itu tuh ya. Iya. Aku sih berdoa mudah-mudahan yang megang tuh para peningin itu nanti. Ya, Walau alam bisawab. Terima kasih, Mbah Sakura Sopan. tidak apa-apa. Jinggonya gini. Seneng kali ya sampean. Enggak apa-apa ya. Terima kasih. Selamat bertugas lagi. Saya nanti mohon izin kalau saya ingin tahu soal Satrio dengan senjata Trisulawedanya, Ya. mohon diizinkan, Mbah ya. Ya, saya izin. Silakan boleh bertugas orang sopan, Mbah. Monggo silakan. Baik, terima kasih Siap. atas waktunya dan suguhannya. Saya kembali berpulang dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. Allah. Fresh. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganteng. Ending ya. Iya. Alhamdulillah pemirsa. Demikian bulan saya di Magang Goib yang masuk Bapak Suno yang bercerita yang pada intinya walaupun ngalor ngidul tapi pada intinya bagaimana kok ada serat Jongko Prabu Joyoboyo yang ditulis itu kok sekarang terbukti nyata. Di antaranya yang sudah nyata adalah Pulau Jawa, Sabuan Wesi, yaitu rel kereta api, ya toh. Terus ada kapal yang harusnya di air, saya terbang, pesawat terbang itu, ya begitu Pak ya. Oke. Terus ini pasar Ilang Pemandangi, nah itu sudah terjadi. Bahkan ditulis atau adil itu juga. Ternyata prosesnya bukan kok lewat wangsit atau bisikan, tidak. Dengan izin Allah, beliau keluar dari raganya bisa melihat kalian ke depan itu, gitu kisahnya. Jadi makanya banyak yang terwujud karena itu memang diberi izin untuk mengetahui untuk Nusantara ini. Dan Nusantara ini sekarang bagaimana keadaannya yang dinikmati aja pemirsa. Pemirsa, semua kejadian yang di dunia ini sudah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah mengendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang yang pandai otaknya itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apa itu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, banyak kurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami di sini. Tetap semangat Nusantara, salah kata, salah ucap, salah memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.